اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه النبي وآله وصحبه. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاتك وقربك وثوابك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وأدبا في الدين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadap semua hamba dan semua makhluknya. Zat yang tidak henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak, yang mana kewajiban kita sebagai seorang hamba hendaknya mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bersyukur dalam artian hendaknya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dalam artian hendaknya kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ada nikmat-nikmat terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, yang mana dengan nikmat Islam dan nikmat iman ini seorang hamba mampu menggapai dan meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dengan nikmat Islam dan nikmat iman, seorang hamba mampu memasuki syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa nikmat Islam dan nikmat iman, seorang hamba itu bukan apa-apa. Walaupun dia memiliki dunia seisinya, tapi kalau dia tidak memiliki Islam dan iman, maka hamba tersebut tak kati apa-apanya. Di antara nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat kesehatan dan waktu luang, yang mana terhadap dua nikmat ini manusia banyak lalai. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana terhadap dua nikmat ini manusia banyak lalai, banyak terlena, banyak tertipu. Banyak yang tidak menyadari betapa mahalnya dua nikmat ini. Apa dua nikmat itu? Nikmat kesehatan sama nikmat waktu luang. Makanya daripada itu kita wajib bersyukur atas nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita juga adalah nikmat taufik dan hidayah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan hati kita, langkah kaki kita untuk melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak mungkin pacak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk melangkahkan kaki kita ini menuju masjid dalam rangka menghadiri salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima salat subuh yang kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, menyembuhkan segala penyakit kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi kita daripada fitnah, daripada bala bahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati kita, selalu meridai kita, dan selalu menggampangkan urusan kita. Amin, Allahumma amin. Nah, alhamdulillah pada saat ini kita sudah masuk di tahun baru Hijriah, tahun 1448 Hijriah. Yang mana seharusnya kita ini dengan
bertambahnya hari, dengan bergantinya hari, dengan bergantinya minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bertambahnya usia kita, seharusnya kita berfikir akan dekatnya waktu kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan sampai kita ini hanya sibuk mencari dunia. Akan tetapi yang lebih kita prioritaskan, yang lebih kita sibukkan itu seharusnya menyiapkan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Al-Faqir mengajak diri Al-Faqir terlebih dahulu, kemudian mengajak antum semuanya. Dengan bertambahnya usia kita, mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam syurganya Allah. Kemudian sebelum Al-Faqir melanjutkan kajian kita pada hari ini, pada subuh hari ini, Al-Faqir pengen mengulangi apa yang sudah Al-Faqir sampaikan daripada pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya Al-Faqir sudah membahas sekelumit daripada biografi pengarang kitab Sulamut Taufiq, yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Beliau dilahirkan di kota Tarim, dan beliau menuntut ilmu di sana. Kemudian beliau pindah ke kota Masileh. Kota Masileh ini dekat sama kota Tarim, kota Masileh Al-Sheikh. Dan beliau wafat di sana pada tahun 1272 Hijriah. Dan beliau dimakamkan di samping kuburan kakak beliau yang bernama Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Nah, banyak sekali sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Tapi dari sekian banyak sifat mulia yang dimiliki oleh beliau, ada dua sifat yang sangat mencolok, yang sangat menonjol yang dimiliki oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Yang pertama, begitu hebatnya beliau menjaga waktu beliau. Menjaga waktu beliau. Beliau tak galak sedetik pun daripada waktu beliau berlalu untuk hal-hal yang sia-sia. Berlalu untuk hal-hal yang sia-sia, dia tak galak, apalagi untuk melakukan maksiat. Nah, di antara kehebatan beliau di dalam menjaga waktu, kehebatan beliau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh murid beliau Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, murid beliau ini berkata, kana wirduhu kulla yawmin min la ilaha illallah 25,000 marrah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini setiap harinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut la ilaha illallah sebanyak 25,000 kali. Wa min ya Allah 25,000 marrah. Beliau juga berzikir kepada Allah setiap harinya dengan menyebut ya Allah 25,000 kali, dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25,000 kali. Padahal sama-sama kita ketahui, padahal beliau ini setiap harinya waktu beliau full, padat, penuh dengan dakwah, dengan mengajar, dengan belajar, dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan daripada uang yang datang kepada beliau. Tapi beliau tak lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara wirid beliau juga, setiap harinya beliau di dalam salat membaca Al-Quran 18 juz. 18 juz itu baru di dalam salat, belum di luar salat. Di dalam salat beliau membaca Quran 18 juz. 10 juznya pada malam hari, 8 juznya ketika salat duha. Bayangkan coba, luar biasa. Akan tetapi beliau tidak merasa dengan begitu hebat ibadah yang beliau lakukan, beliau tidak tertipu. Berbeda dengan kita, kebanyakan daripada kita kalau sedikit melakukan ibadah, kita langsung ngerasa diri kita ini lebih hebat daripada orang lain. Tapi kalau beliau ngomong apa? Ya Rabbi, ma ma'na amal. Wahai Tuhanku, ya Allah, aku ni tak punya apa-apa daripada amal ibadah. Wa kasbuna kulluhu zalalih. Dan amal ibadah, kalau ada yang aku lakukan itu seluruhnya penuh dengan kecacatan, penuh dengan kekurangan. Luar biasa. Nah,
Kemudian perangai yang sangat mencolok, yang sangat menonjol yang dimiliki oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang kedua adalah penghormatan beliau yang begitu besar kepada kakak beliau. Sampai-sampai dikatakan apa? Beliau ini tidak pernah berjalan mendahului kakaknya. Berjalan mendahului kakaknya tidak pernah. Sejajar tidak pernah, apalagi mendahului. Jadi kalau berjalan sama kakaknya, pasti posisi beliau itu di belakang kakaknya. Sebagaimana posisi imam sama makmum. Begitu juga akhlak beliau terhadap kakaknya apa? Kalau misalnya kakaknya berada di posisi bawah, beliau tidak galak, berada di posisi yang lebih tinggi daripada kakaknya. Radhiyallahu ta'ala anhum. Di antara karangan-karangan beliau banyak sekali karangan-karangan beliau. Di antaranya kitab yang pengen kita baca ini Sulamut Taufiq. Kemudian karangan beliau Hadiyatur Rafiq lil Akhi was Sadiq, yang lebih dikenal Wasiyatul Ikhwan. Kemudian beliau juga punya karangan apa? Kitab Al-Majmu'. Kemudian beliau juga punya karangan apa? Miftahul I'rab di dalam kitab Nahwu. Nah, kemudian pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas masalah Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim ini wajib. Kadang-kadang hukumnya sunnah, kadang-kadang hukumnya mubah, kadang-kadang hukumnya makruh, kadang-kadang hukumnya haram. Kapan hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim ini wajib? Hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim wajib ketika seorang muslim melaksanakan salat. Ketika dia membaca Al-Fatihah wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim menurut madhab Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut madhab Imam Malik tidak diwajibkan, tidak disunnahkan dan tidak mubah hukumnya. Ketika salat fardu baik imam ataupun makmum tidak diwajibkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak disunnahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam salat fardu. Baik salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya tidak diwajibkan, tidak disunnahkan. Kalau di dalam madhab Imam Malik. Tapi kalau di dalam madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, baca bismillah itu diwajibkan, tapi bacanya kecil-kecil. Mereka baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya kalau kita di Mekah, di Madinah, imam itu seakan-akan tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, padahal dia baca, tapi kecil suaranya. Karena di sana itu rata-rata madhabnya madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal ketika membaca Al-Fatihah di dalam salat, bismillahnya itu dikecil-kecilkan. Tapi kalau menurut madhab Imam Syafi'i, itu wajib dibaca secara besar. Wajib dibaca dan bacanya secara besar. Nah, kemudian hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim ini sunnah kapan? Ketika kita pengen melakukan hal-hal yang dimuliakan oleh syariat. Dimuliakan oleh syariat. Contohnya kita pengen mengarang kitab. Contohnya kita pengen membaca kitab. Contohnya kita pengen makan, pengen tidur. Walhasil berkaitan dengan hal-hal yang dimuliakan, hal-hal yang diagungkan oleh syariat, maka sebelum kita memulai perkara tersebut disunnahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim ini mubah kapan? Ketika kita pengen memulai perkara yang hukumnya bukan haram, bukan makruh, hukumnya mubah, tapi bukan perkara mubah yang hina. Contohnya perkara mubah yang hina ini apa? Membersihkan sampah. Membersihkan sampah ini mubah hukumnya, tapi kotor istilahnya. Jadi kalau misalnya perkara yang mubah tapi kotor, itu tidak dianjurkan kita pengen memulai perkara tersebut dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim ini makruh kapan? Ketika kita pengen melakukan hal-hal yang makruh. Contohnya pengen nyabut uban. Nyabut uban ini hukumnya makruh. Sebelum kita mencabut uban, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim ini hukumnya makruh. Kemudian hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim ini haram kapan? Ketika kita pengen melakukan maksiat. Kita mulai maksiat itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim tadi haram. Nah, kemudian kita juga sudah membahas kemarin masalah siapa itu keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad itu kan
berbeda-beda ya. Kalau di dalam doa, ketika kita berdoa, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Nah, yang dimaksud daripada al, keluarga Nabi di sini siapa? Mayoritas ulama berpendapat itu mencakup seluruh wong muslim. Mencakup seluruh wong muslim. Tapi kalau di posisi zakat, yang diharamkan untuk menerima zakat itu keluarga Nabi Muhammad daripada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Nah, jadi kalau keluarga Nabi Muhammad itu diharamkan bagi mereka untuk menerima zakat. Kalau Nabi Muhammad diharamkan bagi Nabi Muhammad menerima zakat dan menerima sedekah. Nabi Muhammad tak boleh menerima zakat dan haram juga tak boleh Nabi Muhammad menerima sedekah. Kalau keluarga Nabi Muhammad diharamkan menerima zakat, tapi boleh menerima sedekah. Kalau selain Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad boleh menerima zakat kalau memang dia ini termasuk daripada 8 golongan yang boleh menerima zakat. Boleh juga menerima sedekah, boleh juga menerima hadiah. Nah, kalau Nabi Muhammad boleh menerima hadiah, keluarga Nabi Muhammad boleh menerima hadiah. Boleh juga menerima sedekah kalau keluarga Nabi Muhammad. Kemudian kita juga udah ngebahas pertemuan sebelumnya mengenai sahabat Nabi Muhammad. Siapa itu sahabat Nabi? Man laqiyan nabiyya mu'minan wa mata 'alal iman. Siapa yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pernah berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tak pacak melihat Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad hidup. Jadi kalau misalnya ada orang mimpi bertemu Nabi Muhammad, maka orang tersebut tidak dikategorikan sebagai sahabat karena Nabi Muhammad sudah wafat. Syarat agar seseorang dikategorikan sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW, hendaknya dia bertemu atau berkumpul dengan Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad hidup dan wafat dalam keadaan iman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Nah, kemudian kita melanjutkan pembahasan pada subuh kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhul fi dinil Islam. Wajib bagi setiap mukallaf untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemarin juga kita sudah membahas seseorang berhak untuk dikategorikan sebagai mukallaf, sah untuk dikategorikan mukallaf apabila terpenuhi 4 syarat pada dirinya. Syarat yang pertama apa? Al-bulugh, baligh. Jadi kalau budak kecil belum baligh, tidak dikategorikan sebagai mukallaf. Tidak katik dosa sampai dia baligh. Syarat yang kedua, al-aql, berakal. Jadi kalau ada orang tidak berakal dari dia lahir sampai dia meninggal, maka dia tidak katik dosa. Dalam artian di akhirat dia selamat. Syarat yang ketiga apa? Salamatul hawas, selamatnya panca indera. Panca inderanya berfungsi. Kata para ulama, yang dimaksud daripada panca indera bukan seluruh panca indera, tapi cuma 2 pendengaran sama penglihatan. Kalau pendengaran dia berfungsi, penglihatan dia berfungsi, maka orang tersebut dikategorikan sebagai mukallaf. Nah, kemudian syarat yang keempat apa? Bulughud dakwah, sampainya dakwah, ajakan Islam kepada dirinya. Jadi kalau ada orang baligh, berakal, panca inderanya selamat, tapi tidak sampai ajakan Islam kepada dirinya, maka orang tersebut bukan mukallaf. Bukan mukallaf. Nah, di dalam pembahasan ini juga ada yang disebut ashabul fatrah. Ashabul fatrah atau ahlul fatrah. Ahlul fatrah ini siapa? Ashabul fatrah ini siapa? Orang-orang yang hidup di zaman atau di masa yang mana pada masa itu kosong daripada kenabian. Tak katik nabi pada zaman itu. Contohnya wong-wong Arab yang hidup di zaman antara zaman Nabi Isa sama Nabi Muhammad SAW. Nah, pada zaman itu tak katik nabi. Walaupun mereka berakal, walaupun mereka sudah baligh, walaupun panca indera mereka selamat, pendengaran mereka berfungsi, pacak dipakai, penglihatan mereka pacak dipakai, tapi gara-gara tak katik nabi sampai mereka wafat, maka mereka bukan termasuk golongan mukallaf. Dalam artian mereka ini orang-orang yang selamat kaget di akhiratnya. Nah, termasuk juga ashabul fatrah ini siapa?
kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang ada yang berpendapat bahwasanya kedua orang tua Nabi ini masuk neraka wal iyadu billah. Bayangkan coba betapa sakitnya hati Nabi Muhammad kalau mendengar omongan macam ini. Ada sebagian orang berpendapat macam itu. Mereka mengatakan bahwasanya kedua orang tua Nabi Muhammad masuk neraka wal iyadu billah. Padahal jelas di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan kami tidak akan mengadab suatu kaum. Kami tidak akan mengadab manusia sampai kami utus kepada mereka, kata Allah, seorang Rasul. Dan orang tua Nabi Muhammad, kedua orang tua Nabi Muhammad tidak menzamani ketika Nabi Muhammad diutus. Dalam artian mereka selamat Mereka bukan termasuk orang mukallaf karena mereka tidak menzamani ketika Nabi Muhammad diutus kepada mereka. Nah, kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam. Diwajibkan bagi setiap mukallaf untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena kalau orang sudah memenuhi 4 syarat tadi, balik, berakal, panca inderanya selamat, kemudian sampai kepada dia ajaran Islam, tapi dia tidak galak beriman kepada Allah, dalam artian meninggal dalam keadaan kafir, maka ketika di akhirat dia akan dipertanggungjawabkan atas kekufuran dia, dan dia juga akan dipertanggungjawabkan atas ibadah-ibadah yang ditinggalkan selama dia di dunia. Jadi salat, puasa, zakat, haji dan umrah itu diwajibkan juga untuk orang kafir apabila 4 syarat tadi terpenuhi. Jadi kalau orang kafir terpenuhi 4 syarat tadi kepada dia dan dia meninggal dalam keadaan kafir, kaget di akhirat dipertanyakan juga sama Allah atas dosa-dosa dia meninggalkan salat, meninggalkan zakat, meninggalkan haji, meninggalkan puasa. Nah, jadi kata beliau wajib bagi setiap mukallaf untuk masuk ke dalam agama Islam. Wa thubutu fihi 'ala ad-dawam, dan juga selalu dalam keadaan Islam sampai dia wafat. Karena percuma kalau misalnya orang masuk Islam kemudian sebelum dia meninggal murtad, wal iyadu billah. Karena al-ibratu bil khawatim, yang menjadi patokan barometer itu di penghujung. Kalau misalnya di penghujungnya dia beriman kepada Allah, dia Islam, maka dia bakal selamat. Tapi kalau misalnya di awal dia Islam, di penghujung dia kafir, wal iyadu billah, itu percuma. Nah, kemudian beliau mengatakan wal tizamu ma lazima alaihi minal ahkam, dan diwajibkan juga setelah seorang mukallaf masuk ke dalam agama Islam itu menjalankan syariat Islam, menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada dia. Famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan, dan termasuk yang diwajibkan kepada orang mukallaf tadi untuk diketahui, untuk diyakini, untuk diimani, dan untuk diucapkan apa itu? Kalau misalnya dia dalam keadaan kafir, harus diucapkan seketika itu juga. Kalau misalnya dia dalam keadaan Islam atau beriman, maka diwajibkan untuk dia mengucapkannya di dalam salat. Apa yang diwajibkan untuk diucapkan? Asyhadatan, dua kalimat syahadat. Jadi kalau orang kafir yang terpenuhi pada dirinya 4 syarat tadi, maka wajib bagi dia langsung untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau orang muslim, diwajibkan bagi orang muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam salat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wahuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah, dan arti daripada asyhadu an la ilaha illallah apa? An ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa. Hendaknya engkau mengetahui, hendaknya engkau meyakini, hendaknya engkau mengimani, hendaknya engkau membenarkan bahwasanya tidak ada zat yang patut untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahidul Ahad, zat yang Maha Esa,
Zat yang Maha Esa baik daripada perbuatannya. Berbeda dengan makhluk. Perbuatan kita pacak dicontoh oleh wong lain. Tapi kalau perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pacak dicontoh oleh siapapun. Zat yang Maha Esa di dalam zatnya, yang Maha Esa di dalam sifat-sifatnya, berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk sifat-sifatnya ini kadang-kadang pacak disamui oleh makhluk yang lain, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal al-qadim, yang maha terdahulu dan tidak ada yang mendahului Allah. Berbeda dengan makhluk. Kalau kita sebelum kita ada makhluk, sebelumnya lagi ada makhluk, sebelumnya lagi ada makhluk. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala zat yang maha terdahulu, zat yang paling pertama. Al-hayyu, yang maha hidup. Hidupnya ini tak katik batasnya. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk ada batasnya. Kapan dia bakal sirna, bakal hancur. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala selalu hidup. Al-qayyum, yang maha berdiri dengan sendirinya. Berbeda dengan kita makhluk. Kalau makhluk membutuhkan makhluk yang lain. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluk. Al-baqi, yang maha kekal. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk bakalan hancur, bakalan ada masanya hancur. Al-khaliqur raziq, Al-khaliq, yang maha menciptakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Al-khaliq. Kalau makhluk, kalau selain Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan makhluk. Ar-raziq, yang maha memberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala menjamin seluruh rezeki makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu pun binatang yang melata atau makhluk yang melata di atas muka bumi kecuali telah Allah jamin rezekinya. Jadi kita jangan takut sama rezeki. Kadang-kadang kita ini lebih takut sama rezeki daripada sama Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberi rezeki. Kadang-kadang kita ini lebih sibuk mencari rezeki, lebih sibuk menghabiskan waktu kita untuk mencari rezeki daripada menghabiskan waktu kita untuk mendekatkan kepada zat yang memberi rezeki. Kalau misalnya kita menyibukkan waktu kita untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberi rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin rezeki kita. Jangan takut. Kemudian al-alim, yang maha mengetahui. Yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya tidak terbatas. Pengetahuan Allah itu tidak membutuhkan harus belajar. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk pengen mengetahui sesuatu harus belajar. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak katik yang namanya belajar. Langsung Allah mengetahui seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui seluruhnya. Al-qadir, yang maha mampu untuk melakukan apapun. Al-fa'alu lima yurid, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki akan terjadi, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki tidak bakal terjadi. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya untuk kita meninggalkan maksiat, dan tidak ada kekuatan untuk kita melakukan ketaatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Mausufun bikulli kamal, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, seluruh sifat kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Munazzahun an kulli naqsin, Allah Subhanahu wa taala suci dan bersih daripada seluruh sifat yang menunjukkan kekurangan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala daripada makhluknya. Wa huwal khaliqu, Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan. Wa ma siwahu makhluk, dan selain Allah itu disebut makhluk. Wa kalamuhu qadimun kasairi sifatihi, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat qadim, dari zaman azali, dari zaman azali. Kasairi sifatihi, seperti sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah seluruhnya dari zaman azali, dari zaman terdahulu. Bukan baru, bukan yang baru ada. Li'annahu subhanahu wa ta'ala mubayyin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan makhluknya.
لجميع المخلوقات في الذات والأفعال والصفات سبحانه وتعالى عما يقول علوا كبيرا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ومعنى أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم dan makna daripada arti daripada aku bersaksi bahwasanya tiada bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, an ta'lama wa ta'taqid, hendaknya engkau meyakini, hendaknya engkau mengetahui, hendaknya engkau membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa rasuluhu ila jami'il khalqi. Jadi nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang disepakati, itu sampai Adnan. Nabi Muhammad Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai Adnan ini sepakat tidak diragukan bahwasanya Nabi Muhammad nasabnya sampai ke Adnan. Tapi kalau dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim itu tidak kata yang mengetahui, Sampai Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan apa? Kadzaban nasabun. Kalau ada wong yang meneruskan nasab Nabi Muhammad setelah Adnan sampai Nabi Ibrahim itu berdusta, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wulida di Makkah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah pada tahun gajah. Wa bu'itsa biha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di kota Makkah pada usia beliau yang ke-40 tahun. Mungkin ini baik yang bisa Al-Fagir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fagir minta maaf. Semoga apa yang disampaikan berkah, bermanfaat untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, selalu memberikan taufik kepada kita. Amin Allahumma amin walhamdulillahirabbil alamin. Thank you.